Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melakukan aksi nyata tentang asesmen saat pembelajaran. Apa itu asesmen? Asesmen adalah merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar siswa. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif. Yang kedua, asesmen diagnostik kognitif. Waktu pelaksanaan asesmen diagnostik yang pertama pada awal tahun pembelajaran, yang kedua pada awal melaksanakan pembelajaran, yang ketiga sebelum menyusun modul ajar siswa. Asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan pada awal pembelajaran untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis, emosi, sosial siswa, aktivitas belajar di rumah, kondisi keluarga, pergaulan siswa, gaya belajar, minat siswa. Tujuannya untuk mengetahui peserta didik. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah pertama, kita laksanakan persiapan. Yang kedua, kita laksanakan pelaksanaan. Yang ketiga, kita laksanakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita laksanakan. Contoh pelaksanaan kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif. 1. Siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emoji. Siapkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang kamu rasakan pada saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Siswa menjawabnya dengan gambar emoji-emoji yang saya tampilkan. Para peserta didik menjawab dengan jujur keadaan apa yang dia rasakan pada saat ini dan bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Ada perasaan sedih, senang, gembira. Setelah itu kita buatkan daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa seperti berikut. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar di rumah? Apa harapanmu sekarang ini? Untuk kegiatan pelaksanaannya, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitas dengan cara bisa bercerita apa yang dia rasakan, bisa menulis apa yang dia rasakan, dan yang ketiga bisa menggambar atau memilih gambar-gambar emoji yang ada senang, ada sedih, ada gembira. Strategi tanya jawab asesmen diagnostik non-kognitif. 1. Pastikan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. 2. Menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu menemukan jawaban. Ketiga, memberikan waktu pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, guru memberikan penguatan dan memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam serta fokus mengembalikan jika jawaban siswa mulai menyimpang. Asesmen diagnostik kognitif. Asesmen ini bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah pelajaran.
Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin, disebut dengan asesmen diagnostik berkala pada awal pembelajaran, akhir pembelajaran, setelah guru menjelaskan, membahas topik, dan juga pada waktu lain kita bisa melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, diagnosis dan tindak lanjut. Asesmen diagnostik kognitif bisa berupa asesmen formatif atau sumatif yang berupa angket atau pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa. Setelah melakukan tahapan pelaksanaan asesmen kognitif, kita melakukan persiapan pelaksanaan asesmen kognitif. Yang pertama-tama kita lakukan, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, susun pertanyaan-pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik prasyarat yang untuk bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Contoh kegiatan tindak lanjut. 1. Lakukan pengelolaan hasil asesmen. Buatlah penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, tidak paham. Hitung rata-rata kelas. 2. Bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai rata-rata mengikuti pembelajaran diberikan pendampingan dengan kompetensi yang terpenuhi. Siswa dengan nilai rata-rata dengan mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. 4. Ulangi proses diagnostik dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa tidak tingkat kompetensinya yang diharapkan. Sekian dan terima kasih banyak. Selamat menonton.